Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan masih menghampiri kita sampai saat ini. Kita dalam keadaan sukacita, sehat, jasmani dan rohani, menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, terkhususnya di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani hari-hari yang boleh Tuhan berikan, tertulis dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya di dalam dua bahasa, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Dilehon hagugun ni hade batauna ido tuhita nasana tau hangoluana do hadaulaton marhite sianau tatadda ibana nama jauhita inorhon ni hasangapuna dohot hadengganona sadiri. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sudah seberapa kenalkah kita terhadap Allah yang menganugerahkan segala kehidupan yang secara cuma-cuma, secara gratis, hampir setiap hari yang boleh kita rasakan melalui nafas kehidupan, melalui kehidupan yang selalu baru, bahkan melalui hari-hari yang boleh kita jalani sampai pada hari ini. Sudah seberapa kenal kita terhadap Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang melakukan segala sesuatu, bahkan yang memberikan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pengenalan terhadap kuasa Allah, pengenalan terhadap Allah bukan hanya pengenalan hanya di dalam bacaan saja, tetapi pengenalan iman terhadap Allah adalah pengenalan atas perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita mau mengenal Allah, maka kita harus hidup di dalamnya. Contohnya, kalau kita semua ingin mengenal seseorang, maka kita harus mengenalnya secara dekat. Kita harus bergaul dengannya, kita harus menyapanya, kita harus melakukan perbincangan, dan kita harus tahu apa yang dia sukai dan tahu apa yang tidak dia sukai. Itulah pengenalan yang secara dekat yang boleh kita lakukan untuk seseorang, agar kita mampu melihat, kita mampu menilai, kita mampu merasakan apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Pengenalan secara baik inilah yang menentukan bagaimana penilaian kita terhadap seseorang. Itulah pengenalan akan seseorang. Begitu juga dengan pengenalan akan Allah. Kalau kita mau mengenal Allah, mengenal anugerah Allah yang diberikan secara gratis kepada kita, secara cuma-cuma, maka kita harus menjadi teman baik Allah. Kita harus hidup di dalam Allah, bahkan melalui firman Tuhan kita hari ini, yaitu hidup saleh di hadapannya. Tidak mungkin kita mau mengenal Allah, tidak mungkin kita mengenal Allah kalau kita tidak hidup di dalamnya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan bukan hanya persoalan perbuatan baik, tetapi juga kita harus mengenalnya secara dekat. Oleh karena itu, pengenalan dekatnya adalah melalui hidup bersama-sama dengan Tuhan, yaitu apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak sukai, apa yang ingin Tuhan katakan dalam kehidupan kita, biarlah semuanya Tuhan yang menentukan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pengenalan akan Tuhan adalah hidup saleh. Bukan mau dikatakan bahwa orang-orang saleh sok kudus, orang-orang saleh tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari.
Tetapi orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan tidak suka, melakukan yang Tuhan sukai, dan melakukan yang Tuhan tidak sukai. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, ketika kita mampu melakukannya, kita mengenal Allah dengan sangat baik, melalui kuasanya, melalui pelayanannya, dan melalui kehidupan kita, kehidupan yang diberikan di dalam diri kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Pengenalan akan Allah bukan hanya persoalan baik, pengenalan akan Allah bukan hanya perbuatan baik, tetapi pengenalan akan Allah adalah mengatakan Allah di dalam setiap ibadah, datang mengucap syukur, bahkan berteriak minta tolong atas segala yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, oleh karena itu pemanggilan Allah atas kehidupan kita adalah pemanggilan secara anugerah yang benar-benar secara gratis bagi setiap orang yang percaya. Kalau ingin hidup sebagai orang yang percaya, hiduplah saleh di hadapan Allah, hiduplah kudus di hadapan Allah, yang tidak bercela, yang tidak mendua di hadapan Tuhan, tetapi dianugerahkan untuk menjadi berkat orang-orang di sekitar kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah pengenalan yang terbaik yang boleh kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita mampu mengenal Allah dengan sangat baik dengan melakukan dekat dengan Allah di setiap harinya, di dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam kehidupan beragama, sehingga tercerminlah perbuatan baik di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jangan sia-siakan anugerah Allah, karena ini diberikan bagi setiap orang yang percaya. Kau percaya kepada Tuhan, lakukanlah, hiduplah saleh, dan berbuatlah baik kepada setiap orang. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk segala kasih yang Kau berikan sampai saat ini. Di dalam cinta kasih Tuhan, melalui umur yang panjang, melalui sukacita, melalui hari-hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhanlah senantiasa mengajari kami untuk selalu bertekun mencari Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah Tuhan yang mengarahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang menuntun hidup kami, dan biarlah Tuhan bersukacita dan memberikan sukacita kepada kami atas kehidupan yang boleh terjadi, menguatkan kami, memampukan kami menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan di dalam sukacita kehidupan dan aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terjadi menurut kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.